Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu saya Nisa Nur Fajri, Khanifatul Jannah, dan Priscilia Indra Putri. Kami akan menjelaskan materi tentang iman, sistem keyakinan dalam Islam. Bagian pertama akan dijelaskan oleh Khanifatul Jannah, kemudian saya Nisa Nur Fajri, dan selanjutnya oleh Priscilia Indra Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke materi pertama mengenai pengertian iman. Apa itu iman? Pengertian iman menurut bahasa adalah mempercayai atau membenarkan. Iman berasal dari kata amana yu'minu yang berarti tasdik, mempercayai atau membenarkan. Dan menurut istilah, iman ialah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Lalu menurut Hasan Hanafi, para teolog muslim dalam membicarakan tentang iman ada 4 istilah kunci yang biasanya dipakai, yaitu 1. Ma'rifah bi al-aql atau dengan menggunakan akal. Yang kedua yaitu amal atau perbuatan baik dan patuh. Yang ketiga yaitu ikrar atau pengakuan secara lisan. Yang keempat yaitu tasdik atau membenarkan dalam hati. Sementara pengertian iman menurut Al-Adnani dan Abdurrahman yaitu ucapan dan perbuatan yang meliputi 1. Ucapan dan amalan hati, yang kedua yaitu ucapan dan amalan lisan, yang ketiga yaitu amalan anggota badan. Dari pengertian iman menurut dua ulama tersebut sebenarnya hampir sama dengan pengertian iman secara istilah, yaitu melibatkan hati, ucapan dengan lisan, serta melakukan dengan amal perbuatan. Lalu perintah beriman. Perintah beriman terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, di mana yang artinya yaitu sejak azali fitrah manusia itu sebenarnya sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Namun ketika lahir, manusia itu dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya. Misalnya seperti ini. Ketika seseorang dilahirkan ke dunia, ketika anak tersebut memiliki orang tua yang bukan beragama Islam atau non-Islam, semisal Kristen, dan lingkungan sekitar pun kebanyakan agama Kristen, otomatis anak tersebut akan memiliki agama yang sama dengan orang tuanya, yaitu Kristen. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang bersabda, setiap manusia yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah atau lingkungannya yang menyebabkan ia menjadi Yahudi, Nasrani, atau menjadi Majusi. Lalu menyambut seruan iman. Manusia yang beriman kepada Allah wajib diimani dengan sambutan hati yang sehat. Hal ini tergambar dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 193. Indikator yang sehat rohaninya adalah orang yang sanggup menyambut beriman dengan senantiasa berharap agar imannya bertambah dengan melalui doa-doa agar kecintaannya kepada iman itu semakin ditingkatkan oleh Allah. Sebaliknya, orang yang sakit rohaninya itu akan menolak atau menghalangi dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka ini adalah dalam keadaan yang tersesat. Lalu yang selanjutnya yaitu persaksian keimanan. Kalian pasti sudah biasa kan mendengar dengan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini terdiri atas syahadat ilahiyah dan syahadat risalah yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Dengan mengikrarkan dua kesaksian syahadatain di atas, seseorang telah masuk Islam. Dengan demikian, syarat utama untuk memeluk agama Islam ialah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Next slide yaitu tentang sifat-sifat orang beriman. Yang pertama yaitu teguh dalam pendirian. Maksudnya yaitu tegak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tetap pada jalan yang lurus dengan tetap menjalankan kebenaran dan menunaikan janji baik yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan,
sikap dan niat yang lurus dengan tidak menyimpang dari ajaran Tuhan. Lalu yang kedua yaitu mudah menerima nasihat. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Allah. Manusia tidak selalu benar dan lurus dalam hidupnya. Ada saatnya ia perlu nasihat untuk mengingatkan agar ia kembali ke jalan yang benar dan lurus. Orang beriman akan berlapang dada menerima nasihat karena sadar telah berbuat keliru atau salah. Bahkan ia bersyukur dan berterima kasih karena telah diingatkan dari kesalahan yang telah ia perbuat. Lalu yang ketiga yaitu takut kepada Allah. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Hanya orang beriman jika disebut nama Allah muncul rasa takut di hatinya. Rasa takutnya sebagai bentuk mengagungkan Allah. Contohnya yaitu ketika seseorang berniat melakukan maksiat lalu ia teringat Allah, maka dia termasuk orang mukmin. Lalu yang keempat yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hakikat keberadaan manusia yakni menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hatilah agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang Allah dan bersegeralah menjalankan perintahnya. Keimanan yang tinggi kepada Allah mempercayai sepenuh hati Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemilik segala sesuatu saja tidak cukup, tapi harus disertai ketaatan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu yang terakhir yaitu semangat tinggi dalam melakukan amal baik. Inilah salah satu wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perintah untuk bersemangat dalam melakukan hal-hal bermanfaat. Dalam agama terdapat dua perkara yang bermanfaat, yaitu ilmu nafi serta amalan solehah. Adapun hal baik lain dalam masalah dunia adalah sebagai hamba, kita harus selalu berusaha mencari rezeki sesuai dengan kemampuan kita. Ketiga yaitu fungsi iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, fungsi iman yaitu lebih dekat kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Pada hakikatnya, setiap orang beriman mempunyai hubungan yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya padaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Kedekatan seorang mukmin dengan Allah mendatangkan manfaat yang sangat besar. Karena itu, setiap mukmin hendaknya berupaya menjaga kedekatan dengannya. Lalu yang kedua yaitu mendapat pertolongan Allah. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun yang artinya sesungguhnya kami menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada berdirinya saksi-saksi di hari kiamat. Sehingga dengan beriman dapat menyelamatkan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Lalu yang ketiga yaitu hidup kita lebih terarah. Iman merupakan pedoman, penuntun, dan kompas kehidupan kita. Tiada manusia yang berada di jalan benar jika ia tidak beriman kepada Allah. Maka mereka yang beriman akan memiliki tujuan hidup yang jelas serta tidak mudah putus asa dalam menghadapi problematika hidup. Lalu yang keempat yaitu dijanjikan surga oleh Allah. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Yang artinya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya telah diberi kabar gembira bahwasanya mereka akan masuk surga-surganya Allah. Mereka akan masuk surga dengan mendapat segala kenikmatan yang belum pernah terlintas di benak manusia. Lalu yang kelima yaitu ketenangan jiwa. Orang-orang yang beriman kepada Allah akan merasa tenang atau tentram jiwa dan hatinya. Hal ini sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya orang-orang yang beriman di hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Lalu yang terakhir yaitu menjadikan kita pribadi yang lebih sabar. Seberat dan sesulit apapun ujian yang diberikan, maka dirinya akan selalu bersabar menghadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang meningkatkan keimanan. Yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya tentu akan memiliki dampak yang luar biasa bagi seorang mukmin. Untuk merasakan manfaat dan kebermaknaan dari perintah Allah hanya akan didapatkan ketika kita benar-benar menjalankannya. Semakin tinggi dan sering kita melaksanakan perintah Allah, maka akan semakin tinggi pula kita merasakan kebermanfaatan nilai-nilai Islam serta iman kita pun semakin bertambah. Lalu yang kedua yaitu merenungkan ciptaan Allah. Alam semesta jagat raya ini adalah milik Allah. Untuk itu, mentadaburi alam semesta juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Aktivitas ini membuat kita semakin yakin dan takjub akan segala ciptaan Allah. Dengan mempelajari kebesaran Allah dengan segala isinya, maka keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah juga akan meningkat. Lalu yang ketiga yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Dari mana kita bisa meyakini dan memiliki ketakwaan kepada Allah? Tentu saja sumbernya adalah Al-Quran yang memberi petunjuk. Untuk itu, dalam meningkatkan iman dan takwa, membaca sumbernya adalah jalan yang tepat. Dengan membaca Al-Quran bukan berarti membaca teksnya saja, melainkan mentadaburi isinya dan menjadikan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari serta fungsi Al-Quran bagi umat manusia. Lalu yang terakhir yaitu melalui ilmu agar lebih mengenal Allah. Salah satu sumber keimanan adalah ilmu yang kita miliki. Adanya manfaat ilmu membuat iman dan takwa kita semakin bertambah. Salah satunya dengan membaca buku-buku Islam. Ilmu tasawuf modern, ilmu tauhid, dan ilmu kalam dalam Islam bisa juga dipelajari karena sebagai bagian dari ilmu yang membentuk pondasi keimanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat menurunkan atau melemahnya keimanan. Bila seorang muslim dituntut mengetahui faktor-faktor penguatnya iman agar dia menerapkannya, maka demikian juga dia harus mengetahui faktor-faktor yang dapat mengurangi iman agar dia waspada dan menjauhinya. Faktor-faktor lemahnya iman ini ada banyak, namun dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor internal atau dari dalam diri sendiri dan faktor eksternal yaitu dari luar atau dari lingkungan. Yang pertama adalah faktor internal yaitu dari dalam diri sendiri. Yang pertama ini ada kebodohan. Kebodohan di sini berarti kebodohan tentang ilmu agama. Sebagaimana ilmu adalah faktor bertambahnya iman, maka demikian juga sebaliknya. Kebodohan adalah faktor utama lemahnya iman. Yang kedua ada kelalaian atau sikap acuh, lupa. Nah, ini sifat orang-orang kafir dan munafik. Allah sering mencelanya dalam Al-Quran. Itu Allah telah berfirman pada Quran surat Yunus ayat 92 yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, maka tanyakanlah pada dirimu, sampai kapan kelalaian ini? Sudah saatnya kalian ini bangun dan sadar dari kelalaian kalian selama ini untuk menuju ketaatan kepada Allah. Yang ketiga ada perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Jelas kemaksiatan dan dosa ini sangat merugikan dan memiliki pengaruh buruk terhadap iman. Misal, pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan iman, demikian juga pelanggaran atas larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengurangi iman. Dan sebagai penopang seorang hamba agar tidak terjerumus dalam kubang dosa ini, adalah hendaknya dia selalu ingat bahwa dosa akan menimbulkan bahaya dan dampak negatif yang sangat berbahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Yang keempat, yang terakhir, yaitu jiwa yang mengajak pada keburukan.
Inilah nafsu yang ada pada manusia dan tercela. Nafsu ini mengajak kepada keburukan dan kebinasaan, sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan dalam menceritakan istri Al-Aziz dalam Quran Surat Yusuf ayat 53, yang artinya, "Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nah, di sini menjelaskan bahwa hampir tidak ada manusia yang lepas dari jiwa yang mengajak pada keburukan ini, kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Nah, jiwa yang mengajak pada keburukan ini sangat berbahaya bagi iman seorang hamba jika dilepas kendalinya begitu saja. Maka hendaknya seorang hamba selalu berintrospeksi dan berusaha mengekang nafsunya dari kejelekan, sehingga dia selamat dari mara bahaya. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama ini pengaruh setan yang biasa kita sebut. Nah, setan ini memiliki misi dan ambisi untuk merusak iman seorang hamba. Jika seorang hamba pasrah dan menyerah pada bisikan dan godaan setan, maka dia akan menjadi budak setan dan akan semakin lemah imannya. Karena itu, Allah mengingatkan kita semua agar berhati-hati dari tipu daya setan. Ibnu Jauzi berkata, sewajibnya bagi setiap hamba yang berakal untuk waspada dari tipu daya setan yang telah memproklamasikan permusuhannya sejak masa Nabi Adam. Dia telah menghabiskan seluruh umurnya untuk merusak anak Adam. Nah, jadi setan ini berambisi untuk merusak iman dan akidah manusia. Barang siapa yang tidak membentangi dirinya dengan zikir kepada Allah dan berlindung kepadanya, maka dia akan menjadi prajurit setan yang terombang-ambing dalam dosa. Yang kedua, pengaruh dunia dan fitnahnya. Nah, termasuk perusak iman adalah sibuk dengan gemerlapnya dunia dan mengikuti arus godaan dunia. Ibnul Qayyim berkata, semakin manusia cinta terhadap dunia, maka semakin malas dari ketaatan dan amal untuk akhirat sesuai dengan kadarnya. Nah, bagi setiap hamba yang ingin menyuburkan iman untuk melawan nafsunya agar tidak tertipu daya dengan godaan dunia ini ada banyak. Nah, itu terwujudkan dengan dua hal. Yang pertama, kita harus paham bahwa dunia ini akhirnya adalah fana dan kehancuran. Jadi di dunia ini hanya sementara. Semua keindahan dan kenikmatan yang ada di dunia ini hanya sementara. Nah, yang kedua, menyongsong kehidupan akhirat yang penuh nikmat dan abadi. Sejatinya kehidupan manusia yang abadi itu hanya di akhirat kelak. Di dunia ini kita hanya mempersiapkan bekal untuk kita kehidupan di akhiratnya seperti apa. Hanya kita yang bisa menentukan. Maka dari itu, kepentingan dunia ini hanya sementara dan kita harus mempersiapkan segala sesuatunya di dunia untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Yang terakhir adalah pengaruh pengikut keburukan. Nah, siapa yang kita ikuti ini? Salah satunya itu adalah teman yang buruk iman dan akhlaknya. Mereka adalah perusak iman dan akhlak yang sangat dominan. Nabi pernah bersabda, yang artinya, seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya seseorang melihat dengan siapakah dia berteman. Ini bukan berarti membeda-bedakan agama seseorang, tapi yang berpengaruh buruk dan baiknya pasti kita bisa membedakannya. Nah, Islam melarang kita berteman dengan teman-teman yang rusak karena tabiat manusia itu meniru temannya. Bila dia berteman dengan para penuntut ilmu, maka akan bangkit semangat menuntut ilmunya. Bila berteman dengan orang yang cinta dunia, maka akan bangkit cinta dunia, dan demikian seterusnya. Maka hendaknya seorang ini memilih teman-teman yang baik sehingga membuahkan kebaikan dan manfaat bagi dirinya, serta pengaruh yang positif. Dan sebaliknya, hendaknya mewaspadai dari teman-teman yang buruk karena pengaruh mereka sangatlah besar.
Selanjutnya yaitu tanda-tanda melemahnya iman. Agar dapat mempertahankan keimanan, di samping mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan melemahkan keimanan, hendaknya kita mewaspadai tanda-tanda melemahnya keimanan. Nah, ada beberapa tanda melemahnya keimanan, yaitu melakukan maksiat sedikit demi sedikit. Jadi perbuatan dosa atau maksiat ini dilakukan dengan sadar sampai keimanannya semakin lama semakin menurun. Yang selanjutnya, apabila mendengar ayat Al-Quran dibacakan, maka tidak berbekas di hatinya gitu. Merasa berat menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Memandang suatu amal dari segi apakah itu dosa atau tidak. Jadi dia nggak bertanya apakah ini berpahala atau tidak. Jadi yang dia tanyakan apakah ini dosa atau tidak. Terus selalu meremehkan kebaikan, tidak merasa sedih dengan kesempatan yang udah dia lewatkan untuk berbuat baik. Kemudian malas untuk melaksanakan amal baik dan ibadah. Selanjutnya yaitu terapi atas lemahnya iman. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, iman seorang muslim dapat bertambah dan berkurang. Faktor penyebab bertambah iman diantaranya adalah ketaatan. Begitu juga faktor menurunnya iman, tak lain dan tidak bukan adalah kemaksiatan. Maka dari itu, kita diperintahkan untuk terus melakukan amalan-amalan yang dapat menumbuhkan keimanan dan juga sebaliknya. Ada beberapa langkah yang kami sampaikan untuk mengobati lemahnya iman. Di antaranya yang pertama, membaca dan mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis yang ada di dalamnya. Disebutkan perihal janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ancamannya, perkara-perkara akhirat, kisah-kisah nabi, mukjizat, serta hukuman bagi mereka yang menentang para nabi. Yang kedua, mencari ilmu syar'i yang memunculkan rasa takut kepada Allah. Nah, ini dapat menambahkan keimanan kita dari dalam hati. Yang ketiga, melihat kebesaran langit dan bumi dan segala sesuatu yang menakjubkan dan keindahan yang diciptakan di langit dan bumi. Kita dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah adalah pencipta seluruh alam yang besar ini. Bahwasanya kita ini hanya kecil dibandingkan alam besar yang penciptanya adalah Allah. Jadi kita bisa meningkatkan keimanan kita jika kita melihat kebesaran Allah, alam-alam yang ada di sekitar kita, gunung-gunung, awan, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Itu bisa meningkatkan rasa syukur kita. Kita bisa melihat betapa besarnya kuasa Allah. Yang keempat, memperbanyak amal soleh. Melaksanakan amal soleh secara teratur juga menjaga diri supaya tidak tergelincir kepada kemaksiatan dan keburukan. Selanjutnya, perkara-perkara yang dapat membatalkan keimanan. Para ulama mengelompokkan pembatalan-pembatalan keimanan ke dalam 4 kelompok, yaitu 1. Syirik, 2. Kufur, 3. Nifak, dan 4. Riddah. Berikut ini penjelasan-penjelasan perkara tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah syirik. Syirik adalah memalingkan bentuk peribadatan kepada selain Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam hal-hal yang hanya hak mutlak bagi Allah. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Syirik dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu syirik akbar atau syirik besar. Syirik akbar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Seluruh amalannya terhapus dan menyebabkan dirinya masuk neraka untuk selama-lamanya. Adapun yang termasuk syirik akbar adalah yang pertama, syirik dalam berdoa, yaitu seorang hamba berdoa kepada selain Allah. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5.
Yang kedua, syirik dalam niat, yaitu seorang hamba melakukan suatu perbuatan dengan niat dan tujuan semata-mata untuk selain Allah, misalnya untuk meraih kenikmatan dunia semata. Quran Surat Hud ayat 15-16. Yang ketiga, syirik dalam ketaatan, yaitu menyamakan sembahan selain Allah dengan Allah dalam hal menentukan syariat dan hukum. Quran Surat At-Taubah ayat 31, Quran Surat Syura ayat 21, dan Quran Surat An-Nisa ayat 60. Yang keempat, syirik dalam cinta, yaitu apabila cinta seorang hamba kepada makhluk sama besarnya dengan cinta kepada Allah, atau bahkan melebihi cintanya kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Yang kelima, syirik dalam rasa takut, yaitu rasa takut kepada sesuatu selain Allah. Quran Surat Hud ayat 54-55 dan Quran Surat Al-Zumar ayat 36. Yang keenam, syirik dalam meminta pertolongan dan tawakal, yaitu berserah diri dan menggantungkan harapan kepada sesuatu selain Allah untuk memperoleh sebuah manfaat atau menolak sebuah mudarat dalam hal yang hanya Allah semata yang mampu melakukannya. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5, Quran Surat Ibrahim ayat 12, dan Quran Surat Al-Maidah ayat 23. Yang kedua, yaitu syirik kecil atau syirik asghar. Syirik kecil menyebabkan terhapusnya amalan yang sedang diperbuat oleh pelakunya. Ia juga diancam dengan masuk neraka sesuai dengan amalan yang diperbuatnya. Namun, ia tidak keluar dari Islam dan tidak kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Adapun yang termasuk syirik asghar adalah yang pertama, ucapan, seperti bersumpah selain nama Allah. Yang kedua, perbuatan, seperti mendatangi dukun dan membenarkan ramalannya. Yang ketiga, keyakinan, seperti riya, beramal agar dilihat dan dipuji orang lain, sum'ah, beramal agar didengar dan dipuji orang lain, dan melakukan sebagian amal kebaikan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan duniawi. Selanjutnya, kufur. Kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendustakannya, atau meyakini Allah dan Rasul-Nya namun menolak untuk taat dan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Kufur terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, kufur akbar. Kufur akbar atau kufur besar terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, kufur takzib, yaitu mendustakan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kufur takzib terdapat dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 68. Yang kedua, kufur innaat wa istikbar, yang artinya enggan dan sombong, yaitu mengakui keesaan Allah dan kebenaran Rasul-Nya, namun menolak untuk menaatinya, seperti iblis yang menolak perintah Allah dan tidak mengerjakannya karena kesombongan dalam hatinya, walaupun ia mempercayainya. Kufur ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Yang ketiga, kufur irad, yaitu berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasul. Ia tidak mempelajarinya dan juga tidak mengamalkannya. Kufur irad terdapat dalam surat As-Sajadah ayat 22 dan Al-Ahqaf ayat 3. Yang keempat, kufur syak, yaitu ragu-ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kufur syak terdapat dalam Quran Surat Ibrahim ayat 4 dan Al-Kahfi ayat 35-38. Yang kelima, kufur nifak, yaitu menampakkan keimanan secara lahiriah namun menyembunyikan kekufuran dan pengingkaran di dalam hatinya. Kufur ini terdapat dalam surat Al-Munafiqun ayat 3. Selanjutnya, kufur kecil atau kufur asghar. Kufur asghar adalah amalan-amalan yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Amalan-amalan yang dimaksud seperti dosa-dosa besar, kufur nikmat, membunuh orang mukmin, dan lain-lain yang diistilahkan oleh Al-Quran dan Sunnah sebagai suatu kekufuran. Contoh dari kufur asghar adalah meratapi orang yang telah meninggal atau memerangi dan membunuh sesama muslim. Selanjutnya, nifak. Nifak berasal dari bahasa Arab, yaitu nafaqah, yang berarti keluar dari lubang. Secara terminologis, nifak adalah menampakkan sikap lahir yang sesuai dengan kebenaran,
namun secara batin menyampaikan hal yang bertentangan dengan kebenaran. Orang yang nifak disebut munafik, yaitu orang yang secara batin keluar dari keimanan yang sebelumnya secara lahir telah beriman. Terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 35. Nifak terbagi menjadi dua macam, yaitu nifak akbar atau nifak i'tiqadi, yaitu nifak dalam bidang keyakinan dan akidah. Pelakunya menampakkan keimanan melalui ucapan lisan dan perbuatan anggota badan, namun hatinya menyembunyikan kekafirannya. Pada hakikatnya, seorang munafik adalah orang kafir, karena hatinya mendustakan Allah dan Rasul-Nya, atau ragu-ragu terhadap kebenaran yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Adapun yang termasuk nifak akbar yaitu yang pertama, mendustakan dan membenci Allah dan ajarannya, baik sebagian keseluruhan maupun secara global. Yang kedua, senang apabila agama Islam berada dalam kehinaan. Yang ketiga, sedih apabila agama Islam meraih kemenangan. Nifak yang kedua yaitu nifak asghar atau nifak amali, yaitu melakukan amalan yang merupakan sifat orang-orang munafik. Meskipun ia sendiri masih berada dalam keimanannya, nifak asghar merupakan pintu gerbang atau jembatan menuju nifak akbar. Hal ini terjadi bila nifak asghar dikerjakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, untuk dapat terselamatkan dari nifak akbar, jagalah diri dari perbuatan nifak asghar. Jangan dianggap remeh. Terdapat dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 1 Quran surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 3. Yang termasuk nifak asghar antara lain adalah yang pertama, berkata namun berdusta, 2, mengingkari janji, 3, mengkhianati amanat, yang keempat, bertindak melampaui batas kewajaran dan adab, tak kala sedang berselisih dengan orang lain. Yang kelima, mencederai perdamaian secara sepihak. Yang terakhir yaitu ridah. Makna ridah dalam bahasa Arab adalah kembali, sedangkan menurut syariat Islam adalah kembali kufur setelah ia beriman. Jadi, perbuatan seseorang yang kembali kufur setelah ia beriman disebut ridah. Sedangkan pelakunya disebut murtad. Ridah bisa terjadi karena salah satu dari 4 jalan berikut ini, yaitu ucapan. Misalnya, mencaci Allah dan Rasul-Nya dan mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Yang kedua, perbuatan. Contohnya, seperti menyembah berhala, mengikuti kebaktian di gereja, memerangi syariat Islam. Selanjutnya, keyakinan. Misalnya, melakukan syirik kepada Allah, mendustakan Nabi, meyakini halalnya sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan lain-lain. Yang terakhir, keraguan. Misalnya, ragu terhadap kitab-kitabnya, ragu terhadap kebenarannya risalah Nabi, ragu terhadap kepastian dan terjadinya hari kiamat, dan lain-lain. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.